Saudari-saudara yang dicintai oleh Tuhan, selamat merayakan kehidupan berkah dalam. Kita akan berbincang tentang api penyucian, purgatorium. Kita tahu bahwa iman Katolik itu dekat dengan doa-doa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Lihatlah, ketika kita rosario, kita mendoakan arwah. Ketika kita misa, kita kenangkan dan kita doakan saudari-saudara kita, para leluhur yang sudah dipanggil Tuhan. Bahkan perjumpaan-perjumpaan doa, entah di lingkungan, entah di komunitas-komunitas iman, kita selalu menyertakan doa bagi mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Ini sangat khas Katolik dan tidak dilakukan oleh gereja Kristen yang lain pada umumnya. Kenapa? Ada satu hal, karena gereja percaya pada persekutuan para kudus dan gereja percaya ada orang-orang yang memang menuju surga tetapi belum sempurna. Dan orang-orang itu ada di api penyucian yang membutuhkan doa-doa kita yang hidup di dunia ini. Itu sebabnya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, api penyucian itu tidak terletak antara surga dan neraka. Tetapi membayangkannya pasti tidak persis, tetapi proses untuk mengalami hidup surga. Surga dihuni oleh orang-orang yang suci. Neraka dihuni oleh orang-orang yang berdosa dan final, tidak terampuni lagi. Sementara ada orang-orang yang menuju kesucian sampai pada kematiannya tetapi tidak sempurna. Maka gereja atas dasar kitab suci seringkali hanya implisit percaya pada proses atau tempat dalam tanda kutip api penyucian. Dalam katekismusnya gereja menyebut itu dan dikatakan demikian. Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, meninggal suci. Namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Maka sangat jelas bahwa pemurnian dalam api penyucian bukanlah siksa neraka. Kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Sangat mudah dipahami bahwa ketika ada seseorang wafat dalam keadaan rahmat, beriman kepada Tuhan, tetapi dia melakukan dosa, dia tetap menanggung konsekuensi dosa itu. Mari kita ulangi lagi dengan padanan begini. Kalau seorang mengaku dosa dalam sakramen tobat kepada Tuhan melalui seorang imam, imam mengampuni dosa orang itu. Tetapi kalau dosanya itu mengambil sepeda, konsekuensinya adalah mengembalikan sepeda itu pada yang punya. Dosanya sudah diampuni. Itu yang saya sebut sebagai konsekuensi dosa. Nah, dalam kitab suci disebutlah hal-hal tersebut. Misalnya,
Kita lihat misalnya Kejadian bab 3 ayat 24, 23-24, kisah tentang Adam dan Hawa. Ia diampuni dosanya oleh Tuhan, tetapi toh konsekuensinya keluar dari Taman Eden. Raja Daud juga diampuni oleh Allah ketika mengambil Batseba dan membunuh Uria. Tetapi hukuman itu tetap ada oleh Tuhan, yaitu dengan kematian anaknya. Itu bisa kita lihat dalam 2 Samuel bab 12 ayat 13 dan 14. Nabi Zakaria yang tidak percaya akan berita malaikat Gabriel menjadi bisu sampai kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan ada banyak contoh lain. Setiap orang tua mendidik anaknya supaya baik. Dan diantaranya adalah ketika anak itu melakukan kesalahan, kita juga menunjukkan konsekuensi dari kesalahan yang ia buat. Fair, biasa. Allah adalah bijaksana. Maka Allah mendidik kita untuk mengetahui, memahami konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ini adalah prinsip keadilan Allah. Mengapa konsekuensi dosa itu harus dibersihkan? Karena surga itu tempat orang yang kudus. Tidak ada dosa di dalam surga. Maka api penyucian ada sebagai persiapan proses penyempurnaan untuk menjadi kudus bersama Allah di surga. Dan itulah kebijaksanaan dan keadilan Allah untuk kita semua. Mari kita doakan saudari-saudara kita yang ada di alam baka, yang mungkin sedang berproses di api penyucian untuk mengalami belas kasih Allah sepenuhnya dan menjadi kudus bersatu dengan Allah. Selamat merayakan kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami kenangkan saudari-saudara kami yang telah Kau panggil ya Bapa dalam alam baka. Orang tua kami, saudara-saudari kami, keluarga kami, para sahabat, para relasi, dan siapapun yang sangat membutuhkan belas kasih-Mu. Semoga Engkau sudi berbelas kasih karena kerahiman-Mu untuk keselamatan jiwa mereka, untuk kesempurnaan surgawi mereka demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.